Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV bersama gue Agung Kurniawan. Di Podeng kali ini, gue bakal ngobrol sama Pak Pangkat Surahman dan juga Bu Susi. Nah, walaupun di usianya nggak lagi muda, dia semangat banget dalam berbisnis. Dan nggak cuman itu, banyak banget penghargaan yang beliau dapat. Salah satunya penghargaan dari Tangerang Awards sebagai tokoh inspiratif. Pasti Sobat Tangerang penasaran kan? Langsung aja gue sambungin. Halo Pak Pangkat dan Bu Susi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Amin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke. Semoga selalu sehat ya Pak dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Karena saat ini kan sehat tuh sebuah hal yang mahal gitu. Benar banget kan Pak? Ya. Supaya selalu jaga kesehatan. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Sekarang Tapi baru vaksin. ya habis vaksin tadi. belum ada kesibukan apa-apa, ya rutinitas saja karena kita masih sudah menjalankan bisnis lele frozen, ya terus menekuni itu. Oke, berarti Cuma sekarang lagi karena kondisi ekonomi luar itu masih lemah ya, jadi nggak seperti sesibuk dulu. Paling-paling seminggu 2-3 kali, masih santai saja. Oke. Berarti masih tetap sibuk sama bisnisnya apa ya, lele frozen. Iya, betul. Sebelumnya saya ngucapin selamat nih sama Bapak ya atas mendapatkan penghargaan dari Tangerang Awards sebagai tokoh inspiratif. Gimana Pak perasaannya? Senang nggak dinobatkan sebagai tokoh yang inspiratif? Yang pertama kali terkejut, yang kedua kali senang, yang ketiga kali ya bangga sebagai warga mendapat penghormatan dari sebagai warga Tangerang yang dihormatkan. Oke. Sebelumnya ini nggak Pak, sempat terpikirkan nggak bakalan jadi sosok yang inspiratif gitu? Enggak Pak, enggak. Jadi saya ceritakan dulu Pak. Saya tahun 2020 itu mendapat juara 1 lomba inovatif UMKM binaan Astra. Okay. Nah, di situ Pak Capat memberi apresiasi juga, mendorong UMKM ini berhasil. Nah, tahun 2021 ini ada Tangerang Award itu. Pak Camat memberi saran untuk saya ikut mendaftar. Ya, saya sama istri saya mendaftar aja. Okay. Ya, tahu-tahu masuk nominasi, tahu-tahu dipanggil langsung dikasih piala ya. Alhamdulillah. Jadi kita nggak tahu kriterianya apa sampai saya dan istri saya dianugerahi tokoh inspiratif. Saya penasaran nih sama bisnis Bapak yang lele frozen ya Pak. Sebelumnya tuh terinspirasi dari mana sih Pak? Kok jadi kayak pikiran mau buka lele frozen ini? Ya, itu flashback ke 4-5 tahun yang lalu. Okay. Jadi saya itu bukan iseng-iseng ya, memang sengaja ternak lele untuk sambilan bisa mendapatkan income yang agak lumayan lah. Tahu-tahu panennya banyak. Nah, kita nggak bisa menjual ikan segar masuk ke pasar langsung karena di sana ada semacam sindikatnya, nggak bisa masuk. Nah, kalau kita khawatir nanti panennya banyak, kalau nggak laku dijual kan busuk semua. Akhirnya kita masih ingat daging beku, udang beku. Nah, dari situ kita dibikinkan beku. Tapi kalau beku saja nanti nggak diminatin orang. Harus dikasih bumbu, setelah dibumbu nanti pembeli tinggal goreng. Kayaknya ini terserap oleh pembeli. Jadi nah, lebih praktis. Mulai inovatifnya di situ. Oke. Berarti awalnya
pertama emang karena ada sebuah halangan gitu ya Pak ya, dan dari Ya, halangan itu ya, ada ya tiba-tiba ada jalannya, bener nggak sih Pak? ya, karena lele itu ada semacam kadaluarsanya. Jadi lele itu tidak seperti ikan gurame, tidak seperti ikan emas, tidak seperti ikan nila. Lele itu makin gede makin nggak laku. Tapi kalau ikan emas, ikan gurame, ikan lain-lainnya makin gede, makin timbangannya besar, makin laku, makin mahal. Iya, Nah, betul. kalau lele ini begitu ukuran konsumsi harus dipanen. Nah, Iya. sekaligus panen itu harus habis dijual. Kalau nunggu 2-3 hari ya nanti busuk atau rusak. Nah, di situ kepikiran harus diolah atau harus disimpan dalam bentuk frozen. Tadi seperti saya bilang, kalau frozen saja nanti pembeli masih masih repot bumbuin, makanya kita kasih bumbu sekalian, tinggal pembeli tinggal goreng. Untuk harganya kisaran berapa Pak? Saya 1 kilo itu saya jual 35.000. Tapi saya packaging saya itu 1 pak 1,5 kilo. Jadi 17.500. Nah ini Pak, ini saya perlihatkan frozen, lele frozennya. Ini 1/2 kilo, ini 1 kilo. Wah. Ini jadi 1 kilo ini 35.000. Kalau beli 1 cuma 17,5. Itu harga resale ya. Mereka jual sampai 40, ada yang 40 ada. Tapi mereka ya terserah karena kami hanya bisa memberikan itu aja. Tuh, karena emang menurut saya tuh terjangkau banget sih Pak harganya ya, istilahnya, dan ya. apa ya, tinggal goreng doang gitu kan istilahnya, ya kan, jadi enak banget gitu. 1 pak isinya 5, kalau yang agak gede isinya 4. Jadi kalau dulu waktu sebelum COVID itu pagi-pagi, Assalamualaikum, minta 1 untuk sarapan, minta itu cepat sekali. 1 bulan bisa 500 kiloan gitu. Berarti. Tapi sekarang semasa pandemi ini jauh sekali, paling sekitar 200 pack atau ya paling kencang 300 pack. Berarti itu dari segi omsetnya kisaran berapa tuh Pak biasanya? Kalau dulu bisa mencapai 15 juta 1 bulan. Sekarang 15 juta. Iya, sekarang udah 10 juta kurang kali barangkali. Ya rezeki-rezekian kadang. Jadi ancer-ancernya 1 bulan sekarang masih di bawah 10 juta. Sekitar 200 kilo sampai 300. Nah, itu per bulan. Dari tadi kan kita ngebahas si lele frozen ya Pak. Terus juga katanya nih Pak, Bapak juga sering diundang di kementerian ya untuk kegiatan tebar benih. Nah, itu kegiatannya ngapain aja sih Pak? Ya, tapi sebetulnya informal. Jadi ini bukan jadi ada seorang menteri punya lahan, dia ingin memanfaatkan lahan itu untuk masyarakat sekitar itu untuk apa lah. Kita masuk proposal bikin lele aja, lele sampai bisa bikin 20 tong gitu. Nah, akhirnya kan juga kebingungan menjualnya ya, menjadi silakan kirim ke Pinang Jaya, kita olah jadi lele proses. Sampai sekarang sudah berjalan hampir tahun. Jadi kita menganggap plasma kita ini. Jadi kita bina, kita kasih ini, itu, kemudian kita ambil hasil. Nah ini pas lagi panen ini, lagi bingung, saya juga agak bingung, kepenuhan protes, kekurangan tempat ini habis banjir kemarin. Betul. Ada proses-proses yang harus diservis, jadi agak kebingungan. Saya jadi penasaran nih sama si lele frozen Bapak ini, terus kayak pengen nyobain juga sih untuk rasanya tuh seperti apa gitu kan. Nah, kirim alamat aja Pak. Kirim alamat, boleh Pak. Kalau buat sobat Tangerang nih Pak, yang dia penasaran sama produk Bapak gitu, sama lele frozen ini, itu bisa pesan di mana Pak? Langsung sama kita. Langsung pakai WA, langsung telepon, kita kirim.
ongkos kirim ditanggung, harga begitu tetap segitu. Oke, kalau Atau sosial mau medianya ada Pak? Ke Pinang Geria. Oke. Kemasuk Pinang Geria, tanya tempatnya yang jual lele pasti tahu. Sudah terkenal ya Pak ya? Ya, karena itu dari dulu dari saya itu. KBA Astra itu tadi. Jadi KBA itu singkatan Kampung Berseri Astra. Jadi binaan Astra membuat 4 pilar, diantaranya kewirausahaan. Nah, kita masuk wirausaha untuk budidaya dan penjualan lele itu. Oke. Jadi buat sudah lumayan terkenal. Iya, sudah terkenal ya. Jadi buat sobat Tangerang tinggal langsung datang aja ya. Pak Camat, Pak Lurah itu Pak biasa, Camat, Pak Lurah Pak Camat, Pak Lurah pun sudah tahu. Sering kesini Oke. Pak Lurah. Ya dulu malah Pak Camat itu, nah ini satu referensi lagi ya. Kenapa saya kok bisa dipilih? Karena itu usulan dari Pak Camat. Oke. Nah, waktu saya mendapat juara di Astra itu, Pak Camat memberi testimoni. Oke. Bapak-bapak ini memberi inspirasi kepada ini, dan saya ingin seluruh Pinang nanti yang lele organiknya dikirim ke tempat Pak Pangkat. Nah, itu video ini disertakan pada waktu interview wawancara tokoh inspiratif itu. Barangkali itu juga menjadi satu referensi. Oke, banyak banget nih istilahnya apa ya, obrolan-obrolan yang seru dan juga bermanfaat gitu ya Pak. Mungkin terakhir nih Pak, pesan gitu untuk sobat-sobat Tangerang atau buat warga Tangerang nih Pak, yang dia tuh mau bisnis gitu, tapi bingung nih mau bisnis apa gitu Pak. Ada nggak Pak? Silakan. Sobat Tangerang. Ya, kalau untuk warga Tangerang yang ingin bisnis itu pilihlah sesuatu yang lain dari yang sudah ada. Jadi kalau misalnya satu contoh misalnya roti tawar ya, saya sudah roti tawar itu berapa merek itu setiap hari, setiap sampai malam keliling tatet itu. Tapi besok muncul lagi roti tawar yang nggak laku, pasti sudah punya langganan atau merek yang lama sudah. Nah, harus ada variasi. Saya pernah bikin roti tawar, tapi saya kalau roti tawar nggak laku, saya bikin roti cane. Roti cane itu roti tawarnya orang India. Ya sudah saya bikin itu, ya laku. Nah, itu yang saya bilang, inovasi itu penting sekali. Harus ada pembeda dengan yang lain. Sampai sekarang kami masih produksi roti cane. Oke, berarti emang bisnis tuh harus terus berinovasi ya Pak ya? Betul. Karena emang kuncinya buat terus sukses Ya. dalam bisnis itu seperti itu ya. Nanti ada roti cane, ada yang nyaingin. Ada namanya roti Mariam. Hanya beda nama saja. Ini produk dari Arab. Ada roti cane, ada roti apa yang dari Malaysia itu. Itu produknya sama, cuma dibikin namanya beda. Iya, betul. Itu kadang-kadang juga gitu. Nah, kalau sudah kita masuk dengan nama brand, kita harus mempertahankan kualitas. Oke. Jangan sekali-sekali merubah kualitas. Kalau kita rasa sudah enak, misalnya 1,5 kilo telur buat, jangan dirubah. Oke, betul. Harus tetap gitu. Jadi Oke. inovasi dan konsisten. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak, semoga bisnisnya makin lancar ya. Lele Frozennya juga bisa go internasional juga ya, bisa ke luar negeri juga. Oke, ya terima kasih ya Pak. Bye-bye. Terima kasih. Gimana Sobat Tangerang? Menambah ilmu banget kan Podeng kali ini? Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya meningkatkan perekonomian dengan mengedukasi masyarakat sekitar. Dan terus berinovasi dengan meningkatkan kualitas produk serta konsisten dalam menjalaninya. Ikutin terus Podeng setiap hari Kamis jam 19.30 hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Dan jangan lupa follow Instagram Tangerang TV. Serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Bye-bye.